Ada sebuah kisah yang sangat indah adik-adikku sekalian. Ada sebuah kisah yang sangat indah dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Kisah ini sangat ajib, kisah ini sangat indah. Kejadian ini terjadi pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Fathu Makkah. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengalahkan Makkah, menguasai Makkah, maka datanglah Tufail bin Amr ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun meminta izin, ya Rasulullah, izinkan saya untuk berangkat ke tempatnya kaum Daus. Saya ingin membakar Tuhan mereka, berhala mereka yang bernama Zulkarnain. Nama berhala yang teragung di kaum Daus itu adalah Zulkarnain. Sahabat ini ingin membakar di hadapan para penyembahnya. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberi izin kepada sahabat yang mulia ini, At-Tufail. Maka dia pun mulai melakukan perjalanan. Beliau pun berangkat dengan sembunyi-sembunyi. Beliau tidak diikuti oleh pasukannya. Beliau tidak memberitahukan kepada siapapun tentang perjalanannya untuk menghancurkan berhala ini. Beliau tidak perlu ditemani. Beliau, Masya Allah, sahabat itu, adik-adikku sekalian, sahabat itu betul-betul mereka sudah serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mengkhawatirkan lagi diri mereka, apa yang terjadi kepada diri mereka. Satu kaum yang dilawan ini, satu kaum. Dia tidak memikirkan lagi apa yang terjadi terhadap dirinya. Kalau kapan Nabi sudah perintahkan, Nabi sudah beri izin, mereka laksanakan tanpa ditemani siapapun. Dia berangkat sendiri menuju kaum Daus dengan tujuan ingin membakar berhala itu, berhala Tuhan yang mereka agungkan di kaum Daus itu, di hadapan mereka, di hadapan para penyembahnya. Maka berangkatlah Tufail sendirian. Setibanya di sana, sesampainya At-Tufail di kaum Daus ini, mulailah berdatangan seluruh wanita dan laki-laki serta para anak-anak. Datanglah mereka seluruhnya. Apa yang mereka nanti-nanti, apa yang mereka tunggu-tunggu, mereka menanti-nanti kehancuran yang akan menimpa At-Tufail ini karena berani mengganggu Zulkarnain, Tuhannya mereka. Mereka menanti-nanti datangnya guntur atau kilat yang akan menimpa At-Tufail karena telah berani mengganggu Zulkarnain, Tuhannya mereka. Jadi mereka semua menonton, melihat apa yang akan terjadi terhadap At-Tufail bin Amr ini, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia, radhiyallahu taala anhu. Maka At-Tufail pun sedikit pun dia tidak merasa surut semangatnya. Sedikit pun dia tidak merasa ketakutan. Sedikit pun dia tidak ingin mundur dari tekadnya untuk membakar berhala itu di hadapan para penyembah-penyembahnya. Maka mulailah Tufail bin Amr ini radhiyallahu taala anhu membakar berhala, menyalakan api di dada berhala itu, di dadanya berhala itu. Sambil beliau melantunkan sebuah syair. Jadi pembakaran ini diiringi dengan kalimat-kalimat syair yang sangat indah yang beliau lantunkan. Dengan 3 kalimat syair yang insyaallah kita akan sebutkan. Beliau berkata, wahai Zulkarnain, aku ini bukan penyembahmu. Coba lihat, ini pernyataan yang kuat, yang betul-betul menunjukkan bahwa Tufail radhiyallahu taala anhu berlepas diri dari segala macam bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau nyatakan di hadapan para penyembahnya, aku ini bukan hambamu dan engkau itu bukan Tuhanku. Dengan tegas diucapkan At-Tufail radhiyallahu taala anhu dengan penuh keyakinan bahwasanya kamu itu bukanlah Tuhan dan saya ini tidak akan pernah memperhambakan diri kepadamu. Saya ini
jijik terhadapmu. Saya ini benci terhadapmu. Saya ini mengkafirimu. Saya tidak sudi menjadi hambamu. Kata Tufail, kalimat yang sangat indah yang keluar dari mulutnya dengan mengiringi pembakaran berhala Zulkarnain ini. Kemudian yang kedua, kalimat syair yang kedua yang beliau lantungkan adalah, wahai Zulkarnain, kelahiranku lebih dulu darimu. Kalau ada yang harus disembah antara kita berdua, tentu saya dulu yang berhak disembah. Kalau begitu, kalau ada ini misalnya ya, karena saya lebih dulu hadir di dunia ini daripada kamu. Kamu baru dicipta, baru dimodel, baru dijadikan yang membuat manusia. Kenapa mesti saya menyembahmu? Itu makna kalimatnya. Saya lebih duluan darimu. Seharusnya kamu yang tunduk sama saya, bukan saya yang tunduk sama kamu. Masa orang yang kemarin lahir yang harus kita tunduki? Kemudian kalimat yang ketiga, syair-syair yang ketiga yang beliau lantungkan sambil membakar berhala ini, beliau pun berkata, wahai Zulkarnain, sungguh telah aku nyalakan api di dadamu. Sungguh aku telah mulai membakarmu. Maka kalau memang kamu mampu, kalau kamu memang Tuhan, maka bela dirimu. Tidak usah jangan dulu mau menyerang saya, jangan dulu mau menimpakan bahaya kepada saya. Bela dulu dirimu kalau kamu mampu. Selamatkan dulu dirimu dari azab yang saya berikan kepadamu. Dari pembakaran saya ini. Ditantang Tuhannya. Dibakar lagi, bukan hanya sekedar ancaman. Kalau kaum musyrikin itu hanya sekedar mengancam kaum muslimin akan ditimpakan bahaya oleh Tuhan-Tuhan mereka. Namun At-Tufail radhiyallahu ta'ala anhu ini bukan hanya sekedar ancaman. Beliau langsung membuktikannya. Dibakar patungnya di hadapan para penyembahnya. Kemudian ditantang lagi. Bela dirimu kalau kamu memang bisa. Selamatkan dirimu kalau kamu memang bisa. Bagaimana mungkin kamu bisa menimpakan bahaya kepada kaum muslimin sementara dirimu sendiri tidak bisa kau selamatkan. Dirimu sendiri tidak bisa kamu bela. Bagaimana bisa memberi musibah, siksa kepada yang lainnya? Maka At-Tufail radhiyallahu ta'ala anhu pun membakar berhala itu sampai habis. Dibakar Tuhan yang paling mereka agungkan, Tuhan yang terbesar yang mereka miliki, Tuhan yang paling mereka besarkan, dibakar sampai habis. Dibakar oleh At-Tufail sampai habis di hadapan para penyembah-penyembahnya. Maka ketahuilah adik-adikku sekalian, sahabat yang sangat mulia ini bukan hanya membakar patung-patung ini, berhala ini. Bukan hanya Zulkarnain yang dibakar. Namun sahabat ini juga ikut membakar seluruh para penyembahnya. Dibakar seluruhnya. Apanya yang dibakar? Keyakinan-keyakinan syiriknya yang dibakar. Keyakinan-keyakinannya terhadap patung itu yang mereka tuhankan. Itu juga terbakar di dalam dada-dada mereka. Sehingga membuat mereka seluruhnya, kaum Daus ini masuk Islam. Dengan kejadian ini, betul-betul sahabat yang mulia ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Dengan keberaniannya, dengan keyakinannya, dengan keimanannya. Sehingga membuat suatu kaum bisa terlepas diri dari belenggu-belenggu kesyirikan. Dari belenggu-belenggu syaitan yang selama ini membodoh-bodohi mereka. Mereka mampu melepaskan dirinya dari belenggu-belenggu kebodohan ini. Mereka pun berpikir, Tuhan itu dibakar sampai habis dan tidak bisa sama sekali melawan musuhnya. Lalu untuk apa menyembahnya? Kalau begitu dia bukan Tuhan. Maka mereka pun masuk ke dalam Islam seluruhnya. Coba lihat kemuliaan yang diraih oleh sahabat At-Tufail ini. Berapa banyak kemuliaan yang diraih oleh sahabat At-Tufail. Satu kaum masuk Islam dengan tangannya.
Sementara kata Nabi, adik-adikku sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang yang mendapatkan hidayah dengan sebab kalian, maka itu pahalanya, ganjarannya seperti kendaraan yang paling mewah. Kendaraan yang paling mewah ketika itu di zaman Nabi SAW adalah unta merah. Kalau di zaman kita saat ini mungkin seperti Lamborghini. Berapa harga Lamborghini sekarang? 1M, 2M? Tidak. 1 triliun. Bermacam-macam, ada yang 30M, 50M, bermacam-macam. Dan yang paling mewahnya, kata Nabi SAW, satu manusia yang dapat hidayah karena sebab kalian, karena dakwah kalian, atau karena perbuatan kalian, sehingga mereka itu mendapatkan hidayah, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka pahalanya seperti dengan satu kendaraan yang termewah di zaman itu. Unta merah, kendaraan yang paling mahal ketika itu. Cari bagi harga sekarang, mana kendaraan yang paling mahal itu yang didapat. Inilah. Terus berapa kemuliaan, berapa pahala yang didapat oleh sahabat At-Tufail bin Amr ini? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa menghitungnya. Coba lihat adik-adikku sekalian, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia terbaik. Manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dada-dada mereka hanya ada keimanan kepada Allah. Di dada-dada mereka hanya ada perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah. Mereka tidak akan pernah gentar, tidak pernah takut terhadap musuh-musuhnya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Coba lihat, satu orang sahabat melawan satu kaum. Siapa yang berani mendatangi sebuah daerah dan di daerah itu dia bakar Tuhannya mereka? Siapa yang berani? Coba lihat sahabat yang mulia ini. Luar biasa. Hampir tidak bisa kita lagi dapatkan jiwa-jiwa yang seperti ini di zaman ini. Tidak ada lagi jiwa yang seperti ini. Kalau yang mirip-mirip mungkin masih ada yang mirip-mirip. Tapi kalau yang seperti ini tidak ada lagi di zaman ini. Manusia yang memiliki jiwa-jiwa seperti baja, keimanan seperti baja, bahkan lebih kuat dari baja, yang tak pernah gentar terhadap siapapun untuk menegakkan kalimat Allah, menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi kita ceritakan kisah-kisah sahabat yang masih kecil. Kisah-kisah sahabat yang masih kecil itu menangis. Menangis mereka kalau tidak diberi izin oleh Nabi untuk pergi berperang. Bukan menangis seperti kita menangis cuma 1 tetes, 2 tetes, tidak. Menangis seperti anak kecil. Betul-betul air matanya bercucuran. Ketika mereka dilarang oleh Nabi, jangan ikut berperang, masih kecil. Coba lihat, sahabat Nabi masih kecil, jiwa mereka sudah mau korbankan di jalan Allah. Bagaimana sahabat yang besar? Bagaimana sahabat yang besar? InsyaAllah ta'ala kita akan ceritakan nanti sahabat-sahabat ini. InsyaAllah, bertahan, jangan alfa. Kalau tidak mau melewatkan, ini adalah sebuah serial yang sangat indah. Kisah yang sangat menakjubkan. Yang kita sampaikan ini bukan dongeng adik-adikku sekalian. Beda dengan kisahnya Kerasakti. Itu dongeng itu. Mana ada manusia yang keluar dari batu. Keratolo injo. Itu kisah dongeng. Jangan dipercayai. Namun yang kita sampaikan ini, yang kita ceritakan ini, kisah-kisah yang sahih. Kisah-kisah yang betul-betul nyata pernah terjadi. Kisah ini, kisah para sahabat itu betul-betul menakjubkan. Hanya saja jarang di antara kita yang mau mempelajarinya, mau mendengarkannya, sehingga kita lalai dari tauladan yang sangat mulia ini. Ini mereka ini tauladan kita. Contoh yang seharusnya kita ikuti.